Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Gegara diteriaki maling, seorang pemuda di Samarinda babak belur dihajar warga. Seorang caleg di Bontang ditangkap polisi karena dilaporkan telah mencabuli anak di bawah umur. Wali Kota Samarinda memberi klarifikasi ke Bawaslu terkait dugaan mobilisasi Ketua RT untuk memenangkan salah satu caleg. Warga Jalan Oto Iskandar Dinata Sungai Dama Samarinda Rabu siang geger. Ini terjadi saat warga menangkap seorang pemuda bernama Aldi yang diduga menjadi pencuri. Wajah pemuda tersebut babak belur akibat dihajar warga. Tak lama setelahnya pemuda itu digelandang ke kantor polisi. Salah satu warga menyebut awalnya Aldi menawarkan sepeda motor. Saat transaksi masih berlangsung, Aldi meminjam sepeda motor milik warga dengan alasan hendak membeli rokok. Sejak itulah Aldi tak muncul hingga akhirnya ditemukan di dekat pasar. Saat bertemu itulah Aldi berusaha melarikan diri hingga diteriaki maling. Rumah, dia tuh mau jual tapi bukan sama saya, sama teman saya. Ya. Motor Scoopy 2019 yang saya titip di sini. Oke. Itu mau dijual 3 juta. Nah, ternyata tidak jadi. Nah, motornya ada di rumah saya, dia pinjam motor mau ke warung bilang. Alasannya mau ke warung? Ke warung. Dipakai sampai sekarang nggak kembali. Gitu dipakainya loh. mulai kapan, Tapi Pak? Motor yang dia pakai ke rumah ada. Ternyata itu motor orang juga gitu loh. Jadi Mau motor dijual Bapak juga. Jadi motor Bapak dipinjam. Ya. Itu kapan kejadian, Pak? Dipinjam motor? Kemarin Ya. jam Perkara ini masih ditangani Polsek Samarinda Kota. Pelaku dan barang bukti masih diamankan di kantor polisi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pencurian kotak amal milik Basnas yang diletakkan di sebuah minimarket Jalan Jenderal Sudirman Tarakan ini terekam kamera pengintai. Beberapa menit setelahnya, pelaku berinisial SK, usia 45 tahun itu tertangkap dan diserahkan ke polisi. Kasat Reskrim AKP Randia Saktika Putra menyatakan, pelaku berhasil ditangkap oleh warga setelah terjatuh dari sepeda motornya saat membawa kotak amal tersebut. Dari interogasi terungkap, pelaku juga mencuri sepeda motor yang digunakan saat mencuri kotak amal. Pelaku juga tercatat sebagai residivis kasus pencurian. Banyak warga yang mengejar sehingga pelaku terjatuh. Saat pelaku terjatuh, kemudian warga tersebut membawa pelaku kembali ke minimarket tersebut. Setelah mengetahui bahwa ia adalah pelaku yang melakukan pencurian kotak amal tersebut, dari pihak minimarket kemudian melapor kepada pihak kepolisian. Kemudian kami dari Satreskrim Polres Tarakan menindaklanjuti pelaku yang diamankan tersebut ini. Kemudian kami juga melakukan pengembangan bahwa motor yang ia gunakan pada saat kejadian adalah merupakan motor curian juga yang ia lakukan pada jam 2. Jadi pada hari Minggu itu tanggal 21 Januari 2024 tersebut, pelaku beraksi melakukan pencurian 2 kali. Berkelakuan baik dia kemarin. Iya. Tapi kan masih bisa berlaku kan dia? Iya. Diketahui kotak amal yang dicuri ini berisi uang Rp457.600. Akibat ulahnya itu, SK dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Keluar pada bulan Oktober 2023.
Pria ini adalah Masdar. Ia ditangkap karena kedapatan mencuri susu di sebuah minimarket Jalan Sentosa, Sungai Pinang, Samarinda, Selasa siang. Dari tas pelaku didapati 6 kotak susu hasil mencuri. Selain itu, polisi juga menyita sebuah sepeda motor yang dikendarai pelaku saat pergi dan pulang mencuri. Sebelum tertangkap, Masdar sudah beraksi di 3 tempat. Di setiap toko, ia selalu membawa pulang 3 kotak susu. Selanjutnya, susu curian tersebut dijual kepada warga dengan harga murah. Buat titipin barang itu. Tahu tinggal 5. Informasi dari pelaku, dia bilang dia maling ada 3 toko sering dia diambil. Masing-masing toko tuh kemungkinan 3 susu. 3 susu bang. Alasan dia mencuri ini seperti apa bang? Dijual lagi atau ya, kemana? Alasannya buat dijual lagi pak. Dijual lagi ya? Ya. Oke. Bang, modusnya sendiri seperti apa? Kok bisa mengambil susu di toko tersebut? Disembunyikan di mana? Ya ditaruhnya di tas pak. Mungkin karena harga susu itu mahal dia jadi ngincar susu pak. Udah sering berarti sudah pernah kelihatan mukanya sendiri ya, sekali ya. Kalau mukanya dia pakai helm pak. Masdar menyatakan dirinya telah 4 bulan mencuri. Ia melakukan itu karena tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari mencuri inilah, ia bisa membeli berbagai kebutuhan, termasuk sepeda motor. Tiga 4 bulanan ini loh. 4 bulanan? Iya. Berapa punya langganan kita? Buat jual ini, satu aja kemarin jual ya? Ada toko pak. Di mana tokonya? Di daerah Pemuda. Dia tahu lah kalau kamu beli barang ini semalingan? Nggak tahu. Di Pemuda di mananya? Di Pemuda 3. Pemuda 3 di dalam gang kan? Masuk ke dalam. Warung kan? Toko. Ya. Masdar sudah diserahkan ke penyidik Polsek Sungai Pinang. Para pemilik usaha yang pernah kecurian susu diimbau segera melapor ke kantor polisi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Truk pengangkut kardus bekas bernomor polisi AG8841AH ini roda belakangnya terperosok ke dalam lubang di Jalan MT Haryono, Balikpapan. Evakuasi dilakukan oleh petugas Dishub dan Dinas PU setelah truk tersebut semalaman tersangkut di tempat itu. Kepala Dishub Adwar Skenda Putra menyatakan mereka turun tangan setelah pengemudinya melarikan diri. Dikatakannya sopir itu kabur saat dihampiri petugas. Itu terjadi karena sang sopir diduga tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Satu aja, ambil aja nanti pakai itu pak, satu di tengah. Surat-suratnya lari dia. Pergian malah. Tadi malam malah mau mindahin dia. Oh jadi supirnya lari bang? Ya supirnya menghindar gitu. Tadi malam kan dia sudah mau pemindahan. Kita datang periksa, tapi mereka malah kabur. Tapi sudah diketahui pemiliknya. Sudah kita dapat pemilik pengepul awal. Ini bawa apa bang? Bawa kerdus dia. Bawa kerdus hasil kepulan bekas. Tidak ada yang korban akan dibawa ke Surabaya. Tidak ada korban. Tidak ada korban ini. Tidak ada. Tidak ada. Dia mau bertanggung jawab ya? Ya ini sementara dia mau bertanggung jawab untuk menampung dan memindahkan ini nanti. Proses evakuasi ini memakan waktu 2 jam. Dari pemilik truk didapat informasi jika muatan berupa kardus bekas itu akan dibawa ke Surabaya. Amir Hamzah dan Riyadi Mantini melaporkan dari Balikpapan.